Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita masuk ke dalam general reading. Apa kata tarot untukmu hari ini? Kita lihat terlebih dahulu ceritanya apa ya, dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu. Kita lihat ceritanya atau mungkin sosoknya. Jadi silahkan difokuskan untuk seseorang yang berdealing dengan kalian. Dan mungkin kalian ingin tahu ceritanya atau kabar dia, kondisi dia, perasaan dia hari ini. Sekali lagi general reading belum tentu bisa resonate, belum tentu cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Dan energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi tolong disesuaikan. Bisa energi kalian, juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, kita lihat terlebih dahulu ceritanya seperti apa. Bacaan-bacaan saya sifatnya timeless ya. Jadi tidak berbatas waktu. Jadi saat kalian menonton atau menemukan video saya, mungkin di situ ada cerita kalian. Atau mungkin memang energi kalian yang tertarik. Dan mungkin ada pesan-pesan alam semesta untuk kalian. Jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir supaya kalian tahu ceritanya. Saya ambil 3. Oke. Di sini ada sosok feminin. Feminin ini orangnya pintar komunikasi, pintar ngomong ya, tapi tutur katanya bagus. Cuman kalau kita menyinggung sedikit aja, dia ini langsung bereaksi dengan judesnya ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang intuitif ya. Jadi di sini energinya feminin tapi belum tentu wanita, karena laki-laki pun bisa energinya feminin ya. Oke, di sini orang-orang yang kalau secara umumnya bisa dibilang cerdas ya. Cerdas, berkelas, orangnya tegas. Bicaranya sebenarnya irit ya. Tapi dia ini memang orang-orang yang penuh dengan pemikiran ya. Pemikirannya maju, saya kira seperti itu. Ini ada sosok seperti ini. Kalau dikaitkan dengan hubungan cinta, ya ini orang-orang yang lebih punya mindset yang pikirannya itu rasional saya kira, ya. Dan di sini ada energi-energi angin atau udara, orang-orang yang kalau terhadap sesuatu itu dia memang fokus ya. Fokus. Kemudian di sini kalau zodiaknya dari sunnya aja di sini ada Gemini, Libra dan Aquarius. Oke. Kita lihat lagi. Di sini kalau kita lihat mungkin ada hubungan-hubungan yang mungkin LDR. Di sini feminin, banyak yang feminin ya. Di sini Queen of Wands ya. Queen of Wands di sini adalah feminin lagi. Energi yang feminin tapi lebih ke orang-orang yang bisa dibilang mungkin orang-orang yang berkarir ya. Yang fokus kepada pekerjaan, orangnya ini kreatif. Kalau saya bilang ini orang-orang yang pemberani ya, pede gitu ya. Berani tampil. Mungkin juga secara umum itu orangnya memang sensual ya. Mempunyai sex appeal, daya tarik secara seksual ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang setia. Orang yang memang butuh penghargaan ya, suka kalau dikagumi ya, dia itu ingin dikagumi. Orang-orang yang tapi kalau dalam hubungan cinta, orang-orang ini adalah orang-orang yang posesif, bisa dibilang seperti itu. Kemudian orangnya itu nggak mudah percaya. Jadi kita harus kalau dengan dia itu harus diyakinkan ya. Kemudian ini ada orang-orang yang memang sifatnya itu bossy ya, seperti bos. Tapi juga dermawan, dia nggak pelit gitu.
Kemudian di sini orang-orang yang maju dalam karirnya bisa dibilang sukses seperti itu. Di sini malah yang muncul sosok-sosok ya, ceritanya belum tampak. Oke. Di sini ada Ace of Cup. Ada cerita-cerita cinta yang baru saja muncul. Jadi lagi hot-hotnya, sedang euforia. Kalau cup itu lebih ke energi-energi hubungan batin, emosi seperti itu. Di sini banyak orang-orang yang sentimental, saya bilang seperti itu. Kemudian baperan. Tapi kalau sekarang nggak baperan karena lagi happy, lagi gembira, lagi memulai sesuatu. Perasaannya itu ada perasaan-perasaan baru ya. Tapi masih di dalam hati, ini masih dipegang ya, masih berhati-hati. Tapi sudah seneng banget, happy. Di sini energinya itu kalau zodiaknya Cancer, Pisces, dan Scorpio. Orangnya sedikit keras kepala, kemudian yaitu lebih mendahulukan perasaan daripada logika. Beda sama yang ini. Mungkin ini ada 3 sosok memang seperti itu atau silakan disesuaikan. Ya. Kemudian di sini saya tadi lupa ya. Kalau once itu energi-energi api, Leo, Aries, Sagittarius, orang-orang yang idealis, ambisius, tapi orangnya cukup spiritual ya, perkembangan jiwanya bagus ya. Kalau terpuruk mudah untuk bangkit lagi dan orangnya banyak ide ya. Bisa dibilang juga orang-orang yang populer di kalangannya ya. Selalu punya banyak teman seperti itu. Oke, mungkin di sini ada ceritanya. Oke. Di sini memang ada cerita-cerita cinta. Ya, ini kalau di sini energinya itu maskulin kalau ini ya. Ini banyak energi feminin sih. Di sini Knight of Cup ya, cup lagi. Jadi ini yang dominan adalah cerita-cerita yang menyangkut dengan perasaan hubungan antar pribadi. Kalau Knight of Cup ini lebih kepada ada yang PDKT ya. Kemudian ada cinta-cinta baru, pernyataan cinta, pernyataan perasaan. Kemudian ada yang namanya pergerakan ya, pergerakan. Oke, di sini ada lagi cinta segitiga. Three of Cup, bisa dikatakan cinta segitiga. Cups lagi ya, banyak ini, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi air, mengalir, menghanyutkan ya. Kalau airnya dikit it's okay, bermanfaat. Tapi kalau airnya mengalir deras ya, bisa menghanyutkan. Juga bisa membuat gelombang yang bisa menghancurkan banyak hal ya. Kemudian di sini ada hal yang sifatnya mungkin ada teman-teman reuni di sini, teman kumpul-kumpul ya, atau ini seseorang yang memang suka pesta, suka seneng-seneng ya. Kemudian di sini ada perayaan-perayaan ya, perayaan-perayaan terkait mungkin ada anniversary juga ada. Mungkin ada yang sedang berulang tahun, ada pesta-pesta, ada happy-happy. Ini suasananya banyak yang happy kok ya. Yang anu cuman ini yang kurang bagus ya. Sebenarnya bukan kurang bagus sih. Ya, tergantung sih. Kalau ini seperti ini seperti ini. Ini kalau ini ya, selain cinta segitiga ya, ada hubungan-hubungan antar pribadi ya, tidak hanya berdua tapi bisa bersama-sama. Bersama itu tidak harus ada orang ketiga ya, tidak selalu, tapi juga mungkin bisa dengan teman-teman atau seneng-seneng bareng ya. Kemudian di sini ada beberapa yang saya lihat ada yang lahiran kah? Selamat kalau ada yang lahiran ya, habis lahiran atau ada yang hamil ya, harus dirayakan atau ada yang sedang syukuran ya. Banyak energi happy hari ini. Cuma di sini ada Two of Swords ya. Two of Swords di sini ada yang sedang menyeimbangkan ya. Kemudian ada yang berusaha menyeimbangkan itu begini ya. Entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ini harus bisa menyelesaikan banyak hal
ya hubungan, ya hal yang lain yang kalau di sini bekerja, ya kan? Di sini cinta, ya kan? Harus diseimbangkan, sedang menyeimbangkan seperti itu. Dan ini sedang bingung mana yang harus dia pilih untuk prioritas, mana yang didahulukan, ya. Ini ada cerita-cerita lagi kebingungan masalah manajemen waktu, kemudian sedang beradaptasi dengan beberapa hal yang secara bersamaan membutuhkan fokus atau membutuhkan penanganan. Seperti itu. Jadi di sini ada situasi-situasi yang menuntut ketekunan. Kemudian harus banyak akal juga untuk membagi waktu. Ada energi-energi frustasi ya. Karena memang kalau dikaitkan dengan ini berhubungan dengan tidak hanya 2 orang ya, tapi lebih ya seperti itu. Kemudian di sini kalau saya lihat ada hal-hal yang sifatnya itu mogok ya, bisa dibilang mogok atau berhenti. Ada hubungan-hubungan yang sedang buntu. Ya, kemudian di sini ada komunikasi yang kurang baik, bisa blokir memblokir, dan di sini ada perjuangan batin. Nah, kaitannya apa? Di sini ada kebingungan ya, atau nggak mau dengar. Jadi gini. Kalau dikaitkan dengan kartu yang ini ya, sedang happy-happy, walaupun di sini juga agak mikir, ini sosok-sosoknya, ini hubungan cinta, ada penawaran. Di sini lagi bingung ya. Kalau mau cinta-cintaan, sebentar saya juga banyak hal yang lain yang saya urusin ya. Jadi lagi bingung mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Apakah saya harus menerima orang baru? Ini kan ada orang-orang baru yang memberikan penawaran. Ini bisa juga penawaran bukan hanya cinta ya, mungkin penawaran pekerjaan atau apapun. Dan di sini masih bingung seperti itu ya. Kemudian di sini ada perjuangan batin. Kalau dibilang komunikasi, ya itu tadi. Mungkin komunikasi terganggu ya. Nggak fokus sama komunikasi atau dengan hubungan karena sibuk bekerja, sedang mengejar karir ya, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dan ini berusaha untuk beradaptasi. Jadi tolong disesuaikan ya, silakan disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi kalian, posisi kalian di mana. Ini bisa kalian atau mungkin seseorang yang kalian pikirkan. Ini ceritanya. Ya, kalau begini ceritanya, berarti kan ini ada hubungan dengan orang lain ya. Kalau dengan komunikasi ya, yang saya tadi bilang mungkin komunikasinya nggak bagus. Saya mau lihat sih kenapa sih komunikasinya nggak bagus. Kalau di sini sih terlihat bahwa sedang sibuk sih di pekerjaan. Apakah ya benar ya sibuk dengan pekerjaan? Kita lihat. Sibukkah dengan pekerjaan? Oke, kita lihat. Sibukkah dengan pekerjaan sehingga komunikasinya kurang bagus ya. Dia yang memulai ya, tapi kok enggak bertanggung jawab seperti itu. Sebenarnya iya, memang ada pekerjaan. Tapi seandainya dia mau ya dan dia bisa memprioritaskan kalian ya. Itu bisa sebenarnya karena apa? Ini kan ada pagar ya. Pagar di sini kartu pekerjaan, oke. Ya. Pagar ini kan melompat gampang sih gitu. Kenapa dia nggak mau? Ya kan? Jadi tergantung usahanya. Pekerjaan iya, memang sedang sibuk dengan pekerjaan. Oke. Banyak ya. Oke. 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 Kalau saya lihat kalau dia bilang bingung sama pekerjaan, lagi sibuk dan lain sebagainya, ya. Saya lihat ini adalah hanya alasan, ya, hanya alasan. Karena apa? Ada sih masanya dia itu mengejar kalian, memberikan penawaran cinta, penawaran perasaan, flirting, seduction, seperti itu. Tapi setelah dia melihat kalian bucin, setelah kalian melihat kalian bucin, dia mengendor ya. Ada di sini kartu-kartu menarik diri ya. Kenapa dia menarik diri? Karena dia anggap dia sudah
mendapatkan apa yang dia inginkan. Sepertinya kalian adalah salah satu obsesi di dalam hidupnya yang ingin dia dapatkan. Dan di sini ada kartu The Death ya. Dengan berjalannya waktu, mungkin kalian dulu awalnya baik-baik saja ya. Dengan berjalannya waktu, mungkin kalian ada konflik atau mungkin sering ada beda pendapat seperti itu. Mungkin kalian juga akhirnya menemukan kekurangan-kekurangan atau ada yang nggak cocok ya. Entah kalian dengan dia kepada dia atau dia kepada kalian atau sama-sama. Ternyata banyak ketidakcocokan di antara kalian dan kalian mikir lagi, apakah bisa dilanjutkan? Apakah nyaman ya gitu. Tapi di sini memang ada hal-hal yang sifatnya itu, ini ada kartu-kartu kepikiran ya. Memikirkan bahwa kalau saya meninggalkan, ada loh yang pikiran seperti ini. Kalau meninggalkan gimana ya? Ada arahnya ke sana. Karena di sini kartu hubungan ini nggak layak kayaknya. Nggak bisa, sulit untuk diteruskan. Seperti itu. Jadi kalau dia beralasan pekerjaan atau apapun tadi ya. Kemudian komunikasi dan itu. Satu sisi memang dia ada pekerjaan. Tapi pekerjaan nggak segitunya. Lebih kepada energi, keinginan-keinginan kayaknya ada gejala-gejala dia mau pergi. Ya, tapi di sini masih proses ya. Prosesnya dia masih mengevaluasi, ya, merenungi. Sebaiknya enaknya gimana? Nah, itu. Ada energi-energi menghindar ya. Kalau gitu kita lihat ya. Sebenarnya perasaan dia gimana? Perasaan terdalamnya ya kepada kalian. Kita lihat perasaan terdalam dia. Perasaan terdalam seseorang ini seperti apa kepada kalian? Terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga apresiasi kalian dibalas oleh alam semesta dengan keberkahan. Amin. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang di channel saya, selamat bergabung, dan saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Langsung keluar. Oke. Oh ya. Di sini ada energi-energi menunggu ya. Dia merasa sudah banyak hal yang kalian lewati bersama, banyak yang dia tanamkan ya. Istilahnya dia sudah banyak memanifestasikan ya. Mungkin perasaannya apapun di dalam hubungan ini, mungkin juga kalian. Dan di sini masih menunggu waktu, dia masih melihat lagi hasilnya gimana. Kalau di sini dia agak menarik diri, komunikasi kurang baik, dia mau menilai dulu ya. Menunggu dengan sabar gimana hasil akhirnya ya. Perasaannya menunggu ya, masih menunggu. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Perasaan dia itu dia memang ingin istirahat dulu, ingin punya ruang ya, mengevaluasi diri ya, juga relaksasi dari komunikasi, ingin menenangkan pikiran dulu dan ingin dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya meditasi ya, dia banyak merenungi seperti itu. Perasaannya itu yang dia rasakan ya. Dia ingin punya. Oke. Kalau di sini Page of Wands, secara perasaan itu bukan keperasaan yang mendalam ya, tapi lebih kepada optimis. Dia optimis terhadap hubungan ini ya, satu sisi optimis. Satu sisi itu dia ada hasrat atau passion, gairah terhadap kalian, masih punya. Ada mereka masih optimis dalam hubungan ini sebenarnya. Tapi di sini juga ada keinginan-keinginan, ada terlintas di pikiran dia untuk bisa melepaskan. Rupanya di sini ya, kalau di kartu tengahnya ya, di sini ada rest ya, istirahat sejenak, break, restoration. Mungkin di sini hubungannya sedang jeda atau komunikasinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi di sini memang kalau sekilas saya lihat
yang lebih dominan adalah keinginan dia untuk pergi, kira-kira gimana. Ya, seperti itu. Kemudian Queen of Wands lagi. Secara dia ini sebenarnya masih mengagumi sosok-sosok kalian, ya. Dimana dia masih berat gitu loh kalau suruh jauh sama kalian, kalau tidak bersama kalian. Karena gini, bisa dibilang dia itu, kalian sebagai bisa menguatkan dia, ya. Dan kalian di sini sosok yang setia, ya, setia menurut kacamata dia. Kemudian kalian itu walaupun sedikit posesif, tapi dia merasa kalian itu layak untuk dicintai, ya. Dan dia sebenarnya bangga sama kalian. Sayang sebenarnya, sayang. Sayang itu artinya maksudnya eman gitu. Sayang kalau harus berpisah gitu. Ya. Dia masih berat. Kemudian terus maunya gimana kalau seperti ini? Oke lah, menarik diri. Terus targetnya apa? Ya, kedepannya maksudnya keinginannya itu mau dibawa ke arah mana? Ya, kalau memang seperti ini. Tujuannya, keseriusannya sedalam apa sih? Sejauh mana dia serius dan mau memperjuangkan? Ataukah dia mau hanya menyerah begini saja? Hanya karena konflik dan banyak ketidakcocokan? Ya, kita lihat. Oke. Oke. Di sini dia melihat kalian itu, selain kalian itu bucin, kalian dalam menghadapi satu permasalahan itu, apa ya, dia melihat kalian dari sisi yang berbeda ya. Maksudnya gini, kalian itu setelah sekian lama muncul karakter-karakter yang dia baru tahu dan itu mengejutkan ya. Kemudian dia merasa juga ada rasa-rasa bersalah. Mungkin apakah ini karena saya? Apakah karena saya hadir di dalam kehidupan dia, kehidupan kalian maksudnya? Apakah karena saya kurang baik untuk dia? Sehingga dia memang di sini menarik diri. Dengan menarik diri dia punya keinginan apa? Supaya kalian pun juga bisa fokus kepada diri kalian dulu ya. Karena di sini dia ingin love yourself first ya. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi dia itu pinginnya kalian mencintai diri kalian sendiri, membuat self-respect ya, self-value, self-worth. Jadi membuat kalian itu berharga untuk kalian sendiri ya. Karena di sini dilihat dengan berjalannya waktu kalian kelihatan kayak menjatuhkan harga diri. Ya, terlalu bucin mungkin gitu ceritanya ya terhadap dia. Dia malah nggak seneng ya. Akhirnya jadi bergantung sama dia. Walaupun di sini dia merasa kalian itu, walaupun kalian seorang wanita karir atau cowok yang punya posisi di kantor ya seperti itu. Kemudian di sini past life relationship ya. Jadi you have known each other before ya. Jadi sebenarnya dia itu ya cukup berat sih. Mungkin ini orang-orang yang memang sudah kalian kenal lama ya, hubungannya mungkin sudah lama, atau orang lama yang sudah kalian kenal kemudian kembali lagi, ada CLBK seperti itu, atau teman masa lalu ya. Itu yang membuat berat ya. Dia menyayangkan kalau memang kita itu harus berpisah atau kita nggak bersama lagi. Kan menodai yang namanya pertemanan seperti itu. Nah, benar. Ini dia memang benar-benar pingin punya ruang untuk dirinya sendiri dulu. Memang dia sengaja untuk membatasi komunikasi ya. Di sini calling in your soulmate, your prayer, affirmation, and visualization help bring you together ya. Jadi gini, walaupun kita nggak bertemu bertatap muka ya, ketemu fisik ya, kita bisa bertemu dalam doa. Karena di sini kartunya kan The Hermit. Dia meditasi, dia memang menarik diri, dia butuh ruang untuk mengevaluasi segala sesuatu. The Hermit itu pertapa ya. Gimana sih kalau orang lagi bertapa ya? Jangan khawatir kalau orang ini sih, kalau dari kartunya ya, seperti gini loh istilahnya.
Ayo kita sambung doanya aja ya. Saya mendoakan kamu yang terbaik. Dan kamu juga doakan saya ya. Kita nggak pernah tahu hubungan kita mau gimana. Yang penting kita cari tahu dulu. Ini maunya kemana. Rencananya Tuhan itu kemana. Kita mohon yang terbaik. Maka dari itu mari kita saling mendoakan. Seperti itu ya. Itu keinginan dia. Dan inilah pembacaan kata tarot untukmu hari ini. Mungkin saya agak terbata-bata karena saya capek sekali hari ini. Lemes banget. Oke, kita lihat inisialnya ya. Ini hanya tambahan inisial ya, bukan tergantung inisialnya tok ya, bukan. Oke, kita lihat bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama panggilan. Oke, saya kira cukup. Oke, di sini ada yang beo, ada yang cerewet, terlalu cerewet di sini ya. Yang satunya ngomongnya masih satu kata sudah disambut dengan dibombardir dengan kata-kata apa gini. Oke, ini inisialnya. Silakan disesuaikan. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir dan tetap setia menonton video-video saya. Semoga bermanfaat ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Ambil yang positif sebagai motivasi, kalau yang negatif untuk kita lebih berhati-hati ya. Terima kasih banyak. Untuk yang personal reading bisa cek nomor WA saya, ada di bawah video YouTube saya di deskripsi. Silakan chat. Semuanya berbayar ya, chat untuk mendaftar aja ya, nggak telepon. Saya nggak menerima telepon. Dan kemudian saya akan berikan tata caranya. Yang jelas semua dengan video call ya. Semua dengan video call. Oke, saya kira itu aja. Jangan lupa juga subscribe YouTube saya. Kemudian follow TikTok juga, Instagram saya. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Kalau mungkin ini nggak resonate, bisa lihat judul video saya yang lainnya, mungkin lebih resonate. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak. Semoga hidup kalian lebih barokah ya. Banyak mendapatkan berkat dari Tuhan, diberikan ketenangan, kedamaian jiwa ya. Banyak-banyak bersyukur dan berbagi ya. Ibadah yang luar biasa adalah beribadah itu bisa memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga kepada orang lain ya, bukan untuk dirinya sendiri saja. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.